Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Oke. Ya, lagi saya di mata kuliah IoT pertemuan ketiga ya. Nah, pertemuan ketiga ini materinya sudah saya upload juga di kampus. Mudah-mudahan sih teman-teman sudah bisa membaca sebelumnya ya. Sehingga di live session ini akan banyak diskusi ya atau sharing mengenai materi ketiga ini. Oke, saya review dulu materi ketiga. Sebelumnya ada pertanyaan dulu sebelum saya mulai. Oh, tidak ada ya. Ini tolong diikuti setiap pertemuannya ya, karena nanti akan deteksi siapa saja yang mahasiswa-mahasiswa yang memang tidak aktif mengikuti perkuliahan ya. Oke, kita share screen dulu. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Oke ya. Internet of Things pertemuan ketiga ini kita akan masuk ke materi mengendalikan lampu LED ya. Bagaimana kita mengendalikan lampu LED. Dan juga nanti akan saya share juga list kebutuhan perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk mata kuliah ini ya. Oke, ini untuk simulasi I/O-nya. Jadi bisa pakai Ardusim ya, atau untuk merancangnya pakai FreeSync. Nah, ini LED, apa itu LED? Panjangannya dari Light Emitting Diode ya. Nah, komponen elektronika yang memiliki dua pin anoda dan katoda yang menghasilkan atau mengeluarkan cahaya apabila dari arus DC. Nah, ini simbol di rangkaiannya seperti ini. Nah, ini bentuk fisiknya seperti ini. Nah, ada yang warna-warni seperti ini, ada merah, hijau, gitu ya, biru, dan putih. Ada juga yang putih ini tapi nyalanya berwarna-warni juga ada. Nah, cirinya katoda dan anoda seperti ini. Anoda itu poros positifnya, katoda itu negatif ya. Nah, cirinya di fisiknya itu kalau katoda itu udah di bulatan ininya itu dia agak rata gitu ya, seperti ini. Nah, ini cirikan bahwa nanti yang tiang ini atau bagian katodanya atau negatifnya ya. Ini cara kerjanya. Jadi jika LED bekerja melawan cahaya atau diberikan tegangan pada pin anoda dan pin katodanya. Tegangannya rendah, ini di bawah 5 volt ya untuk diisinya. Oleh karena itu perlu diberikan resistor sebagai pembatas arus supaya tidak merusak LED. Nah, biasanya kalau itu ada resistornya untuk menghambat ya atau memfilter arus, karena arus dari sumber listrik biasanya kan 12 volt ya. Nah, untuk LED ini sebetulnya kebutuhannya itu di bawah 5 volt. Lalu tegangan kerja dari output digital Arduino adalah sebesar 5 volt untuk logic dan 0 volt untuk logic 0 ya. Nah, ini seperti ini bentuknya. Nah, jadi ada resistor di situ ya untuk menghambat arus. Nah, ini contoh latihan ya, prakteknya. Pin 13 Arduino Uno terhubung ke salah satu pin resistor. Ya. Lalu kalau saya lihatkan, sebentar saya ya. Nanti kalau kalian beli yang Arduino, pin Arduino seperti ini bentuknya. Coba saya ganti dulu. Background-nya diamankan ya. Nah, ini ya. Ini bentuk yang Arduino Uno. Seperti ini. Ini bukan yang asli ya, tapi saya pakai yang duplikasinya, cloningannya. Kalau yang aslinya itu harganya sekitar 3,5 sampai 400.000. Nah, kalau cloningan kayak gini biasanya harganya 80.000 kalau nggak salah ya. Nah, seperti ini bentuknya.
Nah, ini kan open source ya, perangkat kerasnya juga bisa di cloning. Kalau kalian paham membuat board seperti ini juga, kalau mau bikin sendiri boleh. Ya, rangkaian digitalnya itu sudah ada di websitenya Arduino. Nah, pin 13 nanti dilihat di sini. Ya, pin yang hitam-hitam ini ada nomornya kan. Nah, nomor 13 mana? Maka pin itu yang akan digunakan untuk menyambung ke resistor. Lalu pin resistor yang lain terhubung ke anoda lead. Ya, pin katoda lead terhubung ke pin ground Arduino. Di sini ada di pin Arduino Uno ini ada angka-angka, ada juga yang nanti coba ya beli perangkatnya online banyak ya. Kalau untuk pelatihan nanti bisa. Ada juga yang tandanya GND. GND itu artinya ground ya. Nah, biasanya nanti ini untuk apa namanya melepas arus dari si katoda ya. Terus penggambaran menggunakan switching juga bisa. Ya, switching digunakan untuk menggambar skemanya. Nah, gambar skema ini ya, gambar skema ini saya pakai switching aplikasinya. Nah, tolong nanti mulai disiapkan ya. Nah, bikin skema ini menggunakan switching. Nah, ini kepake nanti kalau misalnya sampai skripsinya menggunakan topik IoT, nah, ini juga dipakai ya. Nah, tolong yang lain yang belum di-mute dulu ya, supaya tidak mengganggu teman-teman yang lainnya. Nah, ini pin katoda dan anoda ya. Nah, ini yang ground ini artinya, nah yang ini berarti katodanya, yang ini anoda. Anodanya dihubungkan dengan resistor ke sini ya nih. Yang katodanya ini dihubungkan dengan ground. Nanti resistor yang ini ya hubungkan ke pin 13 tadi ya. Nah, seperti itu. Ini untuk rangkaian di perangkat kerasnya. Nah, itu ya nanti yang putih ini pakai breadboard seperti ini ya, atau nah ini ya. Nah, breadboard seperti ini berapa saya lupa harganya, murah kok ya. 10.000 apa berapa gitu ya. Nah, ini breadboard. Nah, ini digunakan untuk kita latihan. Nah, ini lubang-lubangnya ini seperti yang ada di gambar di slide ya. Nah, di dalamnya ini ada tembaganya untuk mengalirkan listrik. Terus kalau LED, nah kalau yang biru ini yang biru-biru ini kan kalau digambar ini seperti garis ini ya. Nah, nanti realnya ini adalah kabel ya, kabel jumper. Kabel jumper itu kayak gini ya, mana ya contohnya ya. Aduh, mana ini perangkatnya. Kabel jumper. Nah, ini contoh kabel jumper ya. Nah, ini kabel jumper. Kalau ini male to male ya. Jadi dua-duanya ini ada colokannya seperti ini, male to male. Nah, seperti ini ya. Ada juga yang male to female. Kalau male to female seperti ini. Yang satu nggak ada colokannya, tapi dia bentuknya port ya, bolong-bolong gitu ya. Tapi sebelahnya ini yang buat colok ke mainboardnya gitu ya. Nanti dicolok ke mana ini? Ke pin 13 seperti itu ya. Nah, pin 13 dicolok sini. Nah, baru disambung ke mainboardnya dan resistornya seperti itu ya. Resistor itu bentuknya kayak gimana ya? Nah, saya ada nggak ya resistor? Resistor mana ya? Resistor. Resistornya habis ini. Oh, ini dia. Resistor ini kecil bentuknya ya. Bentar, saya buka dulu di wadah. Nah, ini resistor seperti ini ya. Ini banyak, ada yang 10 ohm, ada yang 5 ohm. Nah, disesuaikan saja ya penggunaannya. Nah, ini untuk menghambat arus listrik supaya listrik yang masuk ke LED-nya tidak terlalu besar seperti itu ya.
Oke. Terus apalagi setelah merancang ini baru kita akan masuk ke dalam programnya seperti itu ya. Nah, ini programnya seperti ini. Yang kita deklarasikan dulu variabelnya integer, tipe datanya, lalu ini nama variabelnya pin lampu. Lalu ini nomor dari pinnya yang kita gunakan. Pin 13. Boleh nggak pin yang lain ya? Silakan ya. Selama itu pinnya digital ya bisa digunakan ya. Terus ada void setup. Nah, ini untuk deklarasi konstansa dan lain-lainnya ya. Nah, ini kita deklarasikan pin mode-nya dulu. Nanti keadaan awalnya itu adalah pin mode, di mana pin mode-nya ini diambil dari pin lampu ini ya, berarti pin 13. Nah, pin 13 ini sebagai apa? Sebagai output. Ya, output karena dia akan mengeluarkan output ke si lampu LED tadi. Nah, lalu void loop-nya diisi oleh, nah ini fungsi-fungsinya kemarin yang sudah saya jelaskan, ada digital write, isinya adalah pin lampunya, koma, nah ini statusnya. High low ini adalah, kalau high ini artinya pin 13 ini akan dialiri listrik. Kalau low berarti itu di off-kan ya listriknya. Artinya dengan program ini nanti hasil outputnya adalah lampu LED-nya itu akan nyala, mati ya, tapi dengan ada delay 1000 milisecond. Nah, delay ini artinya untuk mendelay antara jarak lampu itu hidup ke lampu itu mati gitu ya, atau padam. Nah, itu dikasih delay 1000 milisecond. Nah, semakin delaynya diperbesar berarti lampu itu akan menyala ya. Lalu ada delay, nah delaynya agak lama. Nanti baru nyala lagi, delay lagi, nyala lagi gitu ya. Itu kalau simulasinya adalah lampu itu berkedip selama delay 1000 milisecond. Nah, nanti ini berkaitan dengan tugas pertemuan hari ini. Artinya kalian sudah harus bisa menyiapkan ya atau mengerjakan, nanti kirimkan ke saya videonya ya, videonya hasil dari percobaannya gitu ya. Apakah nanti percobaannya mau lampu itu berkedip, ada 2 lampu misalnya, 2 lampu. Kalau ini tadi 1 lampu ya. Nah, saya mau kalian modifikasi tambah jadinya 3 lampu, merah kuning hijau, lalu bergantian ya nyalanya. Nah, itu silakan dimodifikasi nanti oleh masing-masing ya. Nah, lalu ini masih sama ya. Nah, ini tugas kelompok. Nah, ini pasti mengenai pengendalian lampu LED setiap kelompok ya. Nanti kumpulan laporan, memaparkan kode, rangkaian digital, dan output hasilnya seperti apa. Lalu dokumen hasil perangkat fisik melalui video. Ya, jadi nanti divideokan ya, yang nggak usah lama ya, paling juga berapa menit ya, 1 menit paling juga ya. Nah, untuk melihat hasil dari perangkat fisiknya ya. Jadi ketika berhasil, nanti kan kita videokan, bisa pakai handphone gitu ya. Nah, videokan sudah berhasil dirancang gitu ya. Nah, pada dasarnya kalian bisa dari perangkat dan rancangan dan program yang saya buat ini. Nah, tinggal nanti kalian berkreasi di sini ya, di void loop-nya. Nah, kalau misalnya nambah lampu lagi, berarti pinnya berarti akan bertambah. Ya, seperti itu ya. Berarti pin mode-nya juga di sini akan bertambah. Misalnya pin lampu 1, ada pin lampu 2 gitu ya. Begitu pun nanti berdampak ke void loop-nya. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Silakan. Ada yang mau bertanya dulu? Saya Pak izin bertanya Pak. Oh ya, silakan Tom. Udah gelap. Tadi kan Bapak bilang Arduino itu ada yang Bapak pakai itu yang KW-nya ya Pak? Itu kalau KW sama yang ori-nya itu bedanya gimana ya Pak? Pengetahuan Bapak. Bedanya yang pertama yang buatnya. Ya, itu pertama yang buatnya beda ya. Kalau yang asli itu buatan Itali ya. Makanya Arduino Uno itu kalau kalian perhatikan, oh ini kan bukan yang asli ya. Yang asli itu di belakangnya ini ada
peta negara Italia gitu ya. Nah, kalau yang kayak gini, nah, tapi secara fungsi sama persis karena rangkaiannya sama persis. Ya, sama persis, rangkaian terus komponen-komponennya ini sama semua. Nah, yang bedain lagi adalah yang pasti kualitas ya, kualitas. Ya, mungkin saya nggak tahu kalau misalnya yang apa namanya, yang cloning gini kan kita nggak tahu ya siapa yang buatnya juga, kita nggak tahu ya. Tapi selama saya pakai sih ya nggak ada masalah sih. Pakai yang cloning juga lancar-lancar aja saya pakai. Karena dia pun merancang ini based on dari rancangannya si Arduino yang asli itu. Gitu. Oke Pak. Berarti kan tadi pakai aplikasi namanya Arduisme gitu kan ya Pak? Arduisme. Kalau yang buat ngoding yang tadi ngodingnya itu pakai Arduino IDE. Nah, download aja dari webnya. Oh iya. Nah, ini mana si Arduino ya. Berarti bisa buat mau yang ori maupun KW berarti bisa fungsi ya pakai aplikasi itu ya Pak. Benar. Nah ini ya. Nanti datang aja ke sini nih arduino.cc. Nah, ini bisa beli, bisa donasi atau belajar ya. Ada download juga di sini ya. Mana software ya. Nah, di software. Nah, di softwarenya nanti kita bisa lihat. Nah, ini ya. Ini download nih nanti. Untuk codingnya. Jadi untuk IDE-nya ya. Nah, hardware-nya juga di sini ada juga pilihan hardware-nya. Dia banyak produknya ya. Tidak hanya Arduino Uno sebetulnya. Nah, ini ya. Ada Arduino Leonardo, Micro, DiCaprio. Yang nama-nama Italia lah gitu ya. Nah, memang dia asalnya dari sana. Ada Nano ya. Dan ini setiap produk ini ada cloningannya kok. Ya, di marketplace banyak ya. Di yang hijau, yang oranye, yang merah ada. Ya, kalau di Bekasi yang terkenal sih yang saya kenal ya, itu ada di tokonya ada di Pondok Ungu ya. Nah, di Tokped aja lah ada itu. Nah, di Bandung ada, di kota-kota besar pasti ada yang jual. Pondok Ungu Aqua Pak. Apa? Pondok Ungu Aqua. Pondok Ungu yang di Bekasi Utara itu ya? Harapan Indah ya, ke arah Harapan Indah ya. Betul. Ya dari situ lah. Ya, jalan apa tuh namanya Pak? Oke, terima kasih ya Pak. Ada yang menanya tuh Pak. Yang kedua bedanya harganya ya. Jauh ya. Ya lumayan lah harganya. Terus itu ya, Tom ya. Terus apa lagi? Ini Muhammad Diki mananya pakai Arduino yang mana untuk hardware-nya. Terus kalau ini Muhammad siapa nih? Hidayat kali ya. Berarti di pertemuan ini langsung praktek Pak. Iya ya, pertemuan ini langsung praktek. Ya, tapi karena kita online kan, ya agak susah juga kayaknya praktekinnya. Nah, tapi setidaknya saya kasih bahan untuk kalian coba gitu ya. Seperti apa? Nanti tinggal dikembangkan aja. YouTube-nya ada yang bagus ya. Kalau saya biasanya belajar dari coding perangkat ya, itu bagus. Terus mana lagi ya? Saya sih biasanya dari situ belajar ya. Coding perangkat itu. Jadi bagus penjelasannya ya. Simpel-simpel lah gitu, nggak ribet-ribet ininya. Case by case-nya gitu ya. Lalu kita pakai Arduino yang mana Pak untuk hardware-nya? Untuk hardware-nya sebetulnya saya nggak ngasih maksudnya harus yang gimana, enggak ya. Cuman ini yang saya tampilkan ini contohnya punya cloningannya Arduino Uno gitu ya. Nah, misalnya kalian mau pakai yang Wemos boleh ya. Boleh pakai simulasi dulu enggak? Ya sementara boleh ya pakai simulasi dulu. Tapi kedepannya memang harus pakai perangkat asli ya. Gitu ya. Nah, untuk makanya saya buat kelompok, artinya supaya kalian tidak beli sendiri gitu ya. Ya bisa patungan gitu. Nah, ini atau bisa pakai Wemos juga bisa ya.
Kalau Wemos dia udah paket sama ada modul wifi-nya di dalamnya. Itu paling berapa ya? 50.000 paling Wemos mah. Gitu ya. Kalau bisa pakai yang asli ya, jangan pakai simulasi sih kalau bisa. Ya, nanti makanya dibuat kelompok aja ya, satu kelompok 3 orang gitu. Atau enggak, 3 orang lah cukup ya, jangan banyak-banyak. Nanti kebanyakan nganggur kalau kebanyakan. Gitu ya. Jadi untuk mainboardnya silakan pakai ini boleh. Terus apa lagi ya? Sementara itu sih ya. Nanti kalau list lengkapnya saya kasih juga di grup mungkin ya. Karena kemarin kelas malam juga ada yang nanya, Pak, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan alatnya gitu ya. Nah, kan ini masih apa namanya masih dasar lah ya. Jadi alat perangkat-perangkatnya juga belum yang apa namanya belum yang gimana banget itu yang mahal-mahal atau enggak. Sensor-sensornya paling juga harganya 10.000, 15.000 ya. Ini boardnya juga yang ini 90.000 ya. Kalau yang Wemos paling 50 ribuan juga ada ya. Kalau yang ini nanti kan perlu nambah modul wifi kalau mau pakai wifi. Kalau Wemos enggak. Ada juga yang pakai node MCU juga ada. Ya, jadi silakan nanti. Nah, biasanya kalau di kelas-kelas sebelumnya ada beda-beda tuh ya, ada yang pakai Arduino, ada yang pakai Wemos. Nah, mereka belajar sendiri memang ya baca-baca, sering explore ya, supaya bisa belajar lebih apa namanya lebih banyak lagi gitu. Ya kan ada lagi mungkin yang lain yang mau bertanya lagi? Halo, pada kemana ini, tidur ya? Ayo. Muammar, Aldanario, Nikolaus, Hafez, ayo Ilhamdi, Santika, Diva, mana ini? Friadam, Alvin pertemuan kemarin nggak ada. Pak. Junaidi, mana ini? Hadir. Hadir Pak, lagi mendengar Pak. Ada Pak. Nah, ini apa nih? Ada Pak. Hadir Pak, oke. Aven ada Aven. Awas nggak hadir lagi, tersekik lagi nih. Bintang ada Kintan ya Pak. Izin Pak ini. Hadir. Ya berupa video Dimas ya. Nanti hasilnya divideokan aja. Samuel, lalu Nur Hidayat. Hadir Pak. Ya hadir, mau nanya enggak ini? Dipahami enggak apa yang dijelaskan? Oh ini diam lagi dia. Oke, silakan. Nggak ada lagi yang mau bertanya? Sudah paham semua ya ini ya? Mau tanya Pak? Oke. Silakan. Mana Dam? Mau tanya apa? Makul ini ada solder menyolder nggak ke depannya? Nggak ada ya? Kita nggak ada solder menyolder. Jadi kita pakai produk yang udah jadi aja, ya, yang udah jadi seperti ini. Biarkan yang menyolder nanti orang elektro aja ya. Nah, kita fokus. Nah ini aja. Makanya tadi saya pakai ini. Nah, bantuan ini untuk menghindari solder menyolder ya. Nah, ada bantuan project board ini kan sebenarnya untuk kita untuk belajar ya, untuk membuat simulasi prototipe sehingga kita tidak harus menyolder secara permanen gitu ya. Nah, kita menyambungkan lewat ini juga bisa. Atau ada juga perangkat sebetulnya yang ini namanya multifunction shield ya, multifunction shield seperti ini. Nah, kalau yang ini dia udah ada beberapa pin ya, ada apa namanya ini taktil ya, tombol, terus ada tampilan LCD seperti ini ya. Terus ada apa lagi nih? Ada beberapa port ya untuk sensor dan lainnya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk opsi untuk
selain breadboard ya. Tapi kalau pakai ini juga nggak apa-apa. Ya, minimal pakai inilah untuk menghindari solder menyolder ya. Gitu. Ya. Ini ada yang kecil seperti ini, ada juga yang lebih besar dari ini. Biasanya dia bisa digabung juga ya, makanya dia di tengahnya ada apa namanya kayak slot gitu ya. Jadi bisa digabung-gabungin gitu. Nah, fungsinya untuk menyambung antar koneksi tadi, mengkoneksikan antara Arduino dengan perangkat-perangkat dan sensor-sensor tuh lewat ini. Gitu ya. Itu Adam ya. Oh, kayaknya dia udah pengen nyolder. Oke, Pak. Agak saya antisipasi aja. Oke. Nggak pernah nyolder soalnya. Udah mau beli alatnya ya, Dam ya? Wih. Alatnya. Hati ntar disolder sama Adam ya. Set. Set ya. Adam solder. Ada. Pinjam aja. Ya, ada yang nanya ya. Tumben dia nggak nanya. Mau tanya tapi bingung Pak, mau nanyanya apa ya? Wah, saya juga bingung lihat kamu. Jangan nanya ya. Apa nih, Santika? Apa yang ingin saya bertanya? Untuk pin anoda dan katoda memiliki perbedaan pada utamanya ke depan. Itu biasanya ada di perangkatnya ya, di perangkat. Kalau tadi LED ya, LED itu ada bedanya di tadi yang saya sampaikan itu di sini. Ini nih ya. Kalau yang katoda itu biasanya ditandai si LED-nya ininya agak kan ini bulat nih. Nah, kalau yang katoda ini ada bagian yang datarnya itu katodanya. Nah, artinya ini nih, nanti kan ada kaki-kakinya nih. Nah, ada yang panjang, ada yang pendek gitu ya. Tapi biasanya sih sebentar. Mana ya LED saya ya? Nah, ini ya. Nah, nanti di sininya ada kelihatan ada bagian yang datar itu biasanya itu katodanya. Gitu ya. Terus untuk pin anoda. Itu kayak kata kalau di baterai batu baterai katoda anoda itu yang positif negatif itu loh ya. Kan ada bedanya ya kalau di batu baterai ada moncongnya gitu, ada yang rata kan ya. Nah, itu kan katoda anoda. Bedanya dengan Raspberry Pi apa, Pak? Bedanya kalau Raspberry Pi dia ada RAM-nya ya. Ada RAM-nya, lalu mikroprosesornya jauh lebih besar kemampuannya ya, kecepatannya jauh lebih besar. Lalu dia ada RAM-nya juga. Jadi dari perangkat komponen-komponennya agak berbeda ya. Dan biasanya kalau Raspberry Pi itu digunakan untuk proyek-proyek yang skalanya lebih besar gitu ya. Nah, dia juga nanti bisa koneksi ke apa namanya ke server ya. Beli lampu LED-nya di mana, Pak? Sama ya. Saya semuanya perangkat ini di satu toko. Ini ada lampu LED, ada sensor, ada kabel, gitu ya. Memang dia tokonya toko IoT gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi beli aja sekalian gitu ya. Karena yang jual tuh ada yang ketengan gitu ya, satu-satu gini. Ada juga yang jualnya per paket ya. Tapi kalau per paket kadang ada yang nggak kita pakai gitu, sayang juga ya. Nah, kalau saya sih lebih suka beli yang satuan gini. Jadi yang saya butuh ya itu saya beli. Saya belinya di Tokped ya. Tokped kalau di Bekasi ada di Rajasel nggak salah namanya. Nama tokonya sebentar. Banyak ya di Tokopedia banyak sebentar. Nih. Banyak, cari aja di Tokped. Tokped ada ya kan. Terus di Shopee ada ya kan. Nah, ini kalau di Bekasi tokonya ini kalau nggak salah. Saya sih biasanya beli di sini Rajasel. Nah, ini ya Rajasel ini ya. Ada WA-nya juga kalau nggak salah di sini. WA-nya ada, terus apa namanya? Apa nih? Datang ke sana juga boleh, ya silakan aja. Kalau di Bekasi ini. Nah,
juga beberapa perangkat ya. Terus apa lagi yang nanya? Saat konfigurasi IoT ada kesalahan, apa bakal sulit untuk memperbaikinya, Pak? Apa perlu direset ulang lagi, Pak, perangkatnya? Kalau ada kesalahan apa nih? Kesalahan apa nih? Kesalahan coding atau apa? Codingan, ya tinggal di coding lagi, terus diinjek lagi ke perangkatnya. Makanya nanti butuh kabel printer kayak gini ya. Kabel printer. Jadi satu yang masuk ke mana? Ke sini. Nah, nanti yang satu lagi USB-nya masuk ke laptop. Nah, ini masuk ke laptop nih. Itu ya. Seperti itu. Atau bisa juga langsung dari adaptor ya, bisa ya. Ada juga port untuk adaptor listrik. Ya, tinggal di codingan tinggal benerin terus di run lagi ke aplikasi ke perangkatnya. Gitu ya, ya. Ada lagi mungkin sebelum saya tutup? Ya, kalau beli di mana banyak ya. Di marketplace banyak sekali perang yang jual. Ada lagi mungkin? Jelas ya? Tadi Dayat. Oh, sudah ada respon dia. Ya Pak, cukup dah. Oke. Siapa nih? Ahmad Fikri baru masuk. Saya mau closing kelas nih, Ahmad. Oke ya, yang belum hadir dan atau mungkin yang terlambat nanti bisa mendengarkan hasil rekamannya. Nanti saya share juga di kampus. Silakan jika ada yang mau bertanya lagi, satu kali pertanyaan lagi ada. Oh, belum ada ya. Oke, itu dulu mungkin untuk hari ini ya. Silakan dicoba dulu latihannya yang ada di slide materi. Setelah itu tugasnya kalian kembangkan dari materi tersebut menjadi lampu LED yang memang coba kalian explore ya, apakah jadi 3 lampunya ada 4 atau seperti apa ya. Nah, silakan, atau mengedipnya gimana, banyak ya. Silakan nanti eksplorasi per kelompoknya silakan buat sendiri aja ya, nggak perlu saya tentukan. Saya yakin kalian udah pada besar ya, mandiri semua, bisa membagi kelompok masing-masing. Yang penting satu kelompok 3 orang gitu ya. Saya lebih suka yang kelompok ganjil-ganjil lah ya. Jadi kalau berantem ada penengahnya. Itu apalagi nanti minggu depan kita masuk ke perangkat yang lain lagi. Oke. Nah, untuk yang ini silakan dikerjakan dulu tugasnya. Kalau ada yang kurang dipahami nanti silakan chat di grup atau langsung PM saya juga silakan. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Kita jumpa lagi di Senin depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.